call centernya ya. Jadi memang ini mereka hampir seluruhnya di sini 100 teman-teman di sini yang menerima dan menampung berbagai keluhan, laporan, juga pertanyaan-pertanyaan. Di beberapa ruangan ini kita pakai untuk tempat yang menerimanya secara fisik yang datang jadi langsung ada ke sini. Ruangan-ruangan yang disiapkan Ini gitu ya, untuk bilik pengaduan. konsultasi langsung istilahnya. Ya. Gapnya antara yang literasinya itu 49% dengan inklusinya 85% itu jauh sekali. Jadi memang masih rawan terhadap risiko berbagai penipuan tadi. Industri jasa keuangan kita secara keseluruhan maupun juga kepastian hukum memerlukan adanya kewenangan untuk melakukan penyidikan oleh OJK. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi setiap kegiatan di sektor jasa keuangan. Terlebih, OJK mendapatkan wewenang baru, yaitu dalam Undang-Undang P2SK atau pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan, di mana OJK bisa melakukan penyidikan tunggal. Konkret dan implikasinya seperti apa terkait dengan Undang-Undang P2SK ini, saya akan berbincang langsung dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar. Mari ikuti saya. Permisi Pak Mahendra. Selamat siang. Boleh saya izinkan masuk? Yuk, silakan. Apa kabar Bapak? Baik. Apa kabar Mbak Vera? Sehat, alhamdulillah silakan, Bapak. Silakan. Oke, Pak Mahendra. Mohon maaf karena kami harus mengganggu aktivitas Bapak di tengah kesibukan yang begitu padat. Bapak beserta anggota Dewan Komisioner ini kan dilantik per Juli 2022 begitu ya. Artinya ini berjalan sekitar kurang lebih 6 bulan. Selama 6 bulan ini apa saja percepatan ini yang sudah Bapak dan juga ADK lakukan untuk bisa mengejawantahkan dari tugas, peran, dan fungsi dari OJK sendiri? Kalau dilihat dalam konteks secara garis besar, pertama tentu adalah untuk pada saat itu melanjutkan program pemulihan, baik untuk sektor jasa keuangan, tapi tentu kontribusinya secara keseluruhan terhadap perekonomian nasional dan tentunya pada kondisi keseluruhan negara kita yang baru saja keluar dari pandemi COVID-19. Itu pertama. Kedua adalah reformasi dan penyempurnaan pekuatan yang dilakukan untuk internal organisasi OJK sendiri. Nah, yang ketiga adalah untuk mendukung perkuatan dan pengembangan dari sektor jasa keuangan, baik dalam kacamata potensi di masing-masing bidang, apakah itu perbankan, lalu pasar modal, IKNB, industri keuangan non-bank, maupun industri-industri yang lebih baru lagi, termasuk di dalamnya ada fintech. Saya ingin tahu dulu nih, kan Bapak ini sepak terjangnya luar biasa, segudang jabatan yang pernah Bapak emban begitu ya. Dan sekarang menduduki di OJK, mana yang lebih besar tantangannya kira-kira Pak? Atau pekerjaan rumahnya tuh lebih bertumpuk harus diselesaikan oleh Bapak? Agak sulit ya untuk membandingkan satu jabatan dengan lainnya, karena tentu dalam konteks masing-masing jabatan tadi dan juga periode waktu dan tantangan pada saat itu tentu berbeda-beda. OJK ini saya justru melihatnya dari dua sisi ya. Memang kalau dilihat dari tantangannya, ada sejumlah perusahaan jasa keuangan yang tanda petik sedang mengalami masalah dan harus diselesaikan. Dan ini banyak berkaitan dengan hajat orang banyak, apakah itu utamanya di industri asuransi atau juga di beberapa lain di manajer investasi misalnya, atau
kemungkinan juga untuk kita konsolidasi kondisi perbankan. Belum lagi ada berbagai masalah yang kita sering dengar dengan berbagai bentuk kegiatan investasi yang tidak legal, yang secara online maupun juga secara individu banyak melakukan penipuan yang memanfaatkan kekosongan dari hukum maupun kekurang katakanlah pemahaman dan edukasi yang dimiliki oleh masyarakat ya. Jadi di situ ada tantangannya. Tapi yang saya lebih melihatnya justru kesempatannya luar biasa. Karena seberapapun sulitnya yang hal tadi, sektor jasa keuangan di Indonesia sudah memberikan kontribusi yang cukup penting dan akan makin bisa ditingkatkan karena sebenarnya secara potensi mungkin baru mencakup sejumlah kecil dari benar-benar potensi yang ada telah terutilisasi lah, bisa dikatakan begitu. Sehingga ruang untuk pertumbuhan perkembangan ke depan besar sekali. Tapi menarik Pak Hendra, tadi saat saya ke sini sepertinya banyak juga masyarakat yang datang ke sini untuk melakukan pelaporan gitu ya. Apakah memang ada tempat khusus disiapkan di OJK untuk menampung mereka-mereka yang memberikan pelaporan, pengaduan, berbagai macam pelaku industri di sektor jasa keuangan, Pak Mahendra? Ada, memang di gedung ini ada tempat yang disebut dengan tempat pengaduan atau 157 ya. Kalau kantornya. boleh saya diajak ke sana langsung, boleh Pak? Iya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahendra. Kita sudah di lantai yang berkaitan dengan pelayanan tadi. Ini adalah logonya. Oh, ini dia, kontak 157. Kontak 157. Satu layanan untuk Indonesia Maju. Satu layanan untuk Indonesia Maju. Jadi masyarakat Indonesia ketika ada keluhan ataupun juga pengaduan bisa langsung menghubungi 157 ini begitu ya Pak? Betul. Ya? Layanan online seperti ini sudah sejak kapan Pak disediakan oleh Ini OJK? sudah berjalan 4 tahun, tapi memang di tempat ini yang lebih cocok dibuat setupnya dari ruangannya maupun juga fasilitasnya baru saja kita pindahkan sejak kami menjabat. Juli 2022 itu ya? Tidak, baru ya Juli 2022. Kebetulan kami melihat kondisi yang sebelumnya ya perlu diperbaiki lah standarnya sehingga kemudian diputuskan pada bulan Agustus untuk di upgrade gitu ya. Dan sejak 2 bulan ini masuk ke tempat baru ini. Ada layanan call center, tapi bagaimana ketika masyarakat yang masih merasa perlu untuk datang sendiri hadir gitu untuk melakukan pelaporan maupun juga pengaduan, merasa lebih nyaman seperti itu? Apakah tetap dilayani seperti yang tadi saya lihat juga masih ada mereka-mereka yang datang ke sini begitu Pak? Seperti apa juga bentuk-bentuk pelayanan yang diterima terhadap mereka itu? Memang ini sifatnya kita peruntukkan untuk yang layanan online, tapi sebenarnya ruangan-ruangan ini di beberapa ruangan ini kita pakai untuk tempat yang menerimanya secara fisik yang datang jadi langsung ada ke sini. ruangan-ruangan yang disiapkan ini gitu ya, untuk bilik pengaduan. Konsultasi langsung istilahnya ya. Okay. Nah, dan di sini juga contoh-contoh beberapa poster bagaimana kita melakukan pelayanan edukasi maupun literasi untuk masyarakat lebih waspada terhadap potensi dari penipuan, pemalsuan maupun juga hal-hal lain yang sifatnya ilegal ya. Ini salah satu bentuk edukasi juga kepada masyarakat ataupun mereka yang datang ke sini begitu ya Pak, bisa melihat bagaimana sih sebetulnya layanan konsumen OJK sendiri, ciri-ciri investasi bodong bisa lebih mudah mengenali. Artinya bahwa OJK menekankan bukan hanya bagaimana mengatur dan mengawasi pelaku industri, tapi juga masyarakatnya juga diedukasi begitu ya Pak ya? Betul, karena memang di dalam konteks edukasi dan literasi dan inklusi, kita memiliki target sendiri untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dari masyarakat sehingga risiko untuk katakanlah tertipu atau terjebak dengan kondisi yang tadi itu bisa berkurang. Nah, untuk mengukur bagaimana efektivitasnya dilakukan survei nasional
setiap beberapa tahun, dan yang terakhir ini memang menunjukkan kemajuan dari yang inklusinya itu sebelumnya masih di kisaran 70-an 6% masyarakat populasi Indonesia, sekarang sudah meningkat mencapai 85%. 85% literasi keuangan. Inklusi. Inklusi keuangan. Inklusi itu adalah bagaimana jasa keuangan yang ada di Indonesia ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Itu angka inklusi. Tapi angka literasi itu adalah menunjukkan angka pemahaman dari yang memakai. Ya. Jadi yang memakai ini belum tentu dia paham betul. Tapi dia memakai karena bisa saja dia dibayar gajinya langsung dari perusahaan atau dari pemberi kerja Payroll, gitu ya. kepada payroll ke rekeningnya tanpa dia mengerti. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh dia mengerti pemahaman untuk pemanfaatan yang benar, itu ada surveinya yang sama, tapi menghitung angka literasinya. Nah, itu ternyata walaupun naik angkanya dari 38% menjadi 49%, tapi gapnya antara yang literasinya itu 49% dengan inklusinya 85% itu jauh sekali. Jadi memang masih rawan terhadap risiko berbagai penipuan tadi. Jadi ini juga salah satu PR dari OJK untuk menuntaskan PR besar literasi yang keuangan gitu ya. Ya, bukan jadi hanya ini salah mendorong satu. inklusi keuangan saja. Betul. Ini salah satu bentuk poster, tapi ada juga bentuk pendidikan lain yang kita sediakan lewat online ya. Nah, Pendidikan itu, online dalam bentuk apa tuh, Pak? untuk aplikasi dan juga sifatnya virtual maupun juga langkah-langkah yang dilakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Apakah itu yang ada di daerah pedesaan, ada program-program khusus, dan juga untuk masyarakat di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar yang kita dorong juga inklusinya dengan simpanan untuk pelajar misalnya, atau simpanan untuk mahasiswa. Tapi di dalam prosesnya kita melakukan juga pendekatan memberikan pelayanan untuk peningkatan kemampuan literasi mereka. Pak, tadi kita udah jalan-jalan dari depan, kemudian sampai di sini, bisa jelaskan ini ruangan apa ini, Pak? Ini dia call centernya ya. Jadi memang ini mereka hampir seluruhnya di sini 100 teman-teman di sini. Ya. Nah, yang juga menarik adalah di kontak 157 ini ketika mendapatkan pelaporan, pengaduan dari masyarakat secara online gitu ya, di luar dari mereka yang hadir langsung ke sini secara offline, bagaimana tindak lanjutnya, Pak? Ya, jadi memang dari bentuk pengaduan itu nanti kita akan lihat beberapa pembagiannya. Apakah ini pengaduan yang bersifat umum, bahkan lebih banyak permintaan informasi semata, atau memang yang sifatnya mengadukan pelanggaran atau dugaan pelanggaran dari perusahaan terkait dengan industri jasa keuangan. Nah, dengan pembagian tadi, kita melihatnya bagaimana kita melakukan tindak lanjutnya, penegakan aturannya. Apakah kalau itu bisa dilakukan melalui apa yang disebut dengan lembaga arbitrasi penyelesaian sengketa, LAPS. Nah, itu bisa juga dilakukan demikian, atau memang kalau itu pelanggaran sifatnya penipuan dan langkah-langkah yang memang betul ilegal, ya tentu dengan penindakan. Nah, ini dilakukan bersama-sama. Ada Satgas tersendiri kah yang disediakan oleh OJK untuk menuntaskan itu? Satgas yang sebenarnya Satgas Nasional, tapi memang koordinatornya adalah OJK. Dari OJK. Yang juga disebut dengan Satgas Waspada Investasi. Waspada Investasi. Ini akan kita perkuat terus Satgasnya. Oke, Pak, tadi kita udah jalan-jalan dari depan, kemudian sampai di sini, bisa jelaskan ini ruangan apa ini, Pak? Ini dia call centernya ya. Jadi memang ini mereka hampir seluruhnya di sini 100 teman-teman di sini yang menerima dan menampung berbagai keluhan, laporan, juga pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum, inquiry. Sebab terkadang
beberapa jenis pertanyaan ataupun inquiry itu benar-benar karena ketidaktahuan. Jadi bisa dijawab langsung. Jadi mereka ini memang disiapkan secara SDM-nya begitu ya, Iya. kompatibel untuk bisa menjelaskan Iya. edukasi terkait juga dalam konteks tentu literasi pertanyaan yang agak umum dan tidak terlalu spesifik General, teknis ya. Kalau sudah terlalu teknis dan spesifik ke masing-masing bidang ya tentu harus dikoordinasikan dengan yang apakah pengawasnya atau yang memberikan pelayanannya atau perizinannya. Tapi yang bersifat lebih umum mereka bisa sanggup jawab. Nah, setiap tahunnya itu pertanyaan ataupun menampungnya dari jumlah mereka ini bisa 350.000 lah kurang lebih ya. 350.000. Dari jumlah yang menghubungi ya. Nah, dari sekian banyak itu seperti saya katakan tadi ada yang sifatnya pengaduan terhadap masalah dan kemudian ada yang terkait pelanggaran atau yang memang lebih kepada penyampaian penjelasan yang sifatnya umum saja. Mungkin kita bisa lihat data Ya. konkretnya nih Pak, pengaduan apa aja sih yang masuk ke OJK sejauh ini? Ya, ini bisa antara lain dilihat contohnya. Baik, jadi memang ada layar tersedia di sini begitu ya. Ini adalah jumlah ataupun juga akumulasi setiap pengaduan yang datang Ya. ke OJK. Aduan ini untuk produk ataupun jasa mana saja Pak yang difokuskan? Mungkin ada yang juga bisa bantu, Iya, Pak Agus mungkin. bisa Kalau Pak Agus menjelaskan. silakan Bapak mungkin bisa dibantu. Iya, ini jadi gabungan dari seluruh layanan yang kita berikan, Mbak. Ini kan kita punya koneksi ke semua beberapa media yang kita bisa digunakan oleh konsumen untuk melapor ke kita. Jadi bisa melaporkan ini, kebetulan ini adalah menggunakan fintech, perbankan, kemudian juga lembaga pembiayaan macam-macam jadi gitu. Dan ini angka-angka yang sudah kita kompilasi sejak awal tahun sampai jumlahnya seperti ini. Awal tahun 2022 sampai 2022. Jadi ini Satu. data 1 tahun ya. Satu tahun. sudah. Oke, dari Ini Januari kalau mau ke dilihat Januari. yang tertinggi ini kaitannya dengan Fintech. fintech, terutama untuk Penerima apa yang dana. disebut dengan pinjaman multiguna online ya, yang ya tadilah Ilegal. sebagian besar kemungkinan bermuara pada ilegal. Tapi ada juga nggak Pak laporan Ada. ini adalah fintech yang legal yang dilaporkan atau yang diadukan? Jadi ini semata-mata angkanya saja. Bahwa wujudnya nanti akan harus Ada lagi dirinci laporan. lagi dari situ. Iya. Ini Ada datanya lagi tinggi laporan. juga ya Pak, 2.459 Ya, untuk memang 1 demikian. tahun. Oke. Betul. Ini adalah sudah disaring dari yang saya bilang tadi 350 ribuan yang sifatnya pertanyaan dan kontak langsung saja. Kalau ini yang betul-betul terindikasi Berindikasi dengan pengaduan. pengaduan karena ada apakah tadi Oke. ya pelanggaran Ya. atau kesalahan ya. Pak, ini kan angkanya besar sekali ya, 2.459. Ya. Dari tiap kasus yang ada, bagaimana untuk menyelesaikan dari tiap-tiap pengaduan ini? iya. Penindakannya bagaimana? Jadi ya Silakan. kita memang pertama kita akan ada prosesnya ya Mbak ya. Jadi kita akan klarifikasi terlebih dahulu betul nggak ini pengaduan ataukah memang hanya sekedar ya sengketa atau gitu ya. Nanti dari itu baru kita ambil tindakan lebih lanjut. Kalau memang itu sengketa murni nih. Ya katakanlah salah paham mengenai perjanjian, isi perjanjian atau apa yang lain gitu. Nah itu ada salurannya sendiri. Itu melalui LAPS Pak ya. Lembaga Arbitrasi Penyelesaian Sengketa. Jadi udah dibentuk gitu. Tetapi kalau memang ada pelanggaran, katakanlah nih misalnya nih di antara fintech ini ada yang penipuan atau Ya. apa yang lain, nah, itu ada aturannya sendiri, ada prosesnya sendiri kita. Jadi kita akan ikuti aturan-aturan seperti itu. Jadi mana kita pilih dulu nih sengketa atau pelanggaran gitu. Oke, jadi alurnya ditampung dulu, kemudian dulu, akan diproses, dipisahkan gitu ya, mana yang sengketa, kemudian akan dilakukan penindakan. Penindakan ini bentuknya bagaimana Pak? Langsung ditegur ke pelaku industrinya atau seperti apa? Kalau mengaitkan dengan pihak industrinya itu langsung komunikasinya ya. Tapi bahwa kemudian apakah itu kesalahan dari si industrinya dan juga harus dilihat kesalahan dalam bentuk apa, ya tentu proses dalam korektifnya itu nanti akan mencakup sampai kepada penindakan ya. Tapi harus diproses itu karena pada gilirannya juga kita harus melihatnya secara objektif ya. Oke, baik. Pak Agus, terima kasih banyak. Pak Mahendra, mungkin kita bisa sambil Ayo, berjalan silakan. lagi sedikit Makasih gitu ya, agar tidak terlalu mengganggu dan noise dari teman-teman yang sedang bekerja di sini.
Ya. Nah, mungkin kita bisa ngobrol di sini lebih enak ini nih Pak. kebetulan nih, ini kan tadi saya katakan ini merupakan ruangan baru. Iya. Jadi kalau dilihat, walaupun di satu sisi ruang kerjanya sebenarnya banyak tenaga kerjanya, tapi desain layoutnya cukup baik lah ya untuk tetap nyaman dalam kepadatan ini. Dan kemudian di sini ada ruang sisi tersendiri ya yang bisa dilihat seperti pantry bersama dan juga bisa melakukan ya diskusi, networking begitu ya. Ya, membuat mereka nyaman juga begitu ya dengan Membuat banyaknya mereka terima nyaman. pengaduan setiap hari. Karena tidak mudah untuk bisa merespon dari segala macam pengaduan dan komplain. Nice gitu ya. Ya. Oke, Pak Mahendra, saya ingin mendalami lagi tadi banyak hal yang sudah Bapak singgung sebetulnya di awal terkait dengan Undang-Undang P2SK contohnya gitu ya. Termasuk juga dari Dewan Komisioner OJK diundang secara langsung oleh Presiden Jokowi ke istana. Oh, ya. Begitu ya. Nah, apa sebetulnya arahan-arahan yang disampaikan oleh Pak Presiden? Apakah ini juga menyorot ataupun ada pesan khusus dari Presiden terkait dengan Undang-Undang P2SK yang saat ini sudah diamanahkan kepada OJK? Mungkin mundur sedikit ya. Undang-Undang P2SK itu pengembangan dan penguatan sektor keuangan itu sebenarnya bukan untuk OJK semata, tapi adalah untuk seluruh sektor keuangan. Tapi memang betul bagian yang cukup besar dalam P2SK itu terkait dengan OJK. Nah, di dalamnya termasuk dalam konteks mandat dan bidang tanggung jawab yang diberikan kepada OJK untuk meregulasi, untuk mengawasi, untuk tentu memberikan pelayanan itu bertambah dari sebelumnya. Ya. Nah, penambahan itu antara lain terkait untuk yang semula di pasar modal itu ditambah dengan 2, yaitu disebut dengan bursa karbon atau carbon trading, dan kedua adalah bursa derivatif. Nah, di luar yang 2 tadi ada lagi juga nanti akan ditambahkan kepala eksekutif baru sebagai anggota Dewan Komisioner. Yang pertama adalah menangani isu yang terkait dengan aset digital, lalu aset kripto, dan juga industri teknologi sektor keuangan. Itu yang kedua ya, bagian kedua. Nah, lalu yang ketiga dari bidang industri keuangan non-bank yang saat ini digabung begitu banyak. Sebenarnya industri-industri yang diregulasi itu akan dipisah. Yang satu khusus untuk menangani asuransi, penjaminan, dan dana pensiun. Nah, yang satu lagi itu adalah untuk pembiayaan, lembaga Ventura, lalu juga terkait lembaga keuangan mikro, dan juga apa yang nanti merupakan konversi dari unit-unit usaha yang sebelumnya adalah koperasi menjadi unit usaha keuangan. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan dengan kaitan audiensi dengan Bapak Presiden, adalah kami bersama-sama dengan wakil dan pimpinan dari asosiasi dan industri seluruh pelaku di jasa keuangan melakukan audiensi kepada Bapak Presiden, menyampaikan perkembangan yang terakhir, menyampaikan juga terkait dengan bagaimana P2SK ini akan diterapkan program dan kesiapannya, tapi juga di lain pihak kami menyampaikan baik kami dari OJK maupun dari wakil-wakil industri tadi beberapa masukan, saran menghadapi tantangan yang dihadapi di tahun khususnya 2023 ini. Ya. Memberikan kewenangan dari pegawai OJK menjadi penyidik tunggal ini, sehingga bersama-sama dengan penyidik Polri yang ditempatkan di OJK dan penyidik PNS yang ditempatkan di OJK ini bisa mendekati persoalan dengan lebih menyeluruh.
Wewenang OJK tambahan dari Undang-Undang Ya. P2SK itu adalah menjadi penyidik tunggal begitu ya. Nah, penyidik tunggal ini dikhawatirkan juga bisa terjadi penyalahgunaan. Nah, bagaimana untuk bisa membatasi penyidikan ini memang terkontrol dengan baik, Pak? Saya rasa kalau berangkat dari keinginan awal yang dicanangkan sejak kami ADK yang 2022-27 ini masuk, justru adalah untuk meningkatkan integritas dari lembaga regulator ini. Nah, dalam Jadi hal OJK itu, membutuhkan itu begitu ya, Pak ya, wewenang baru. industri jasa keuangan kita secara keseluruhan maupun juga kepastian hukum memerlukan adanya kewenangan untuk melakukan penyidikan oleh OJK. Jadi urgensinya tinggi. Dalam untuk arti menjadi penyidik memberikan perbaikan integritas dan juga kepastian hukum tentu tinggi. Namun dalam koordinasinya tetap dilakukan dengan aparat penegak hukum, ya. Karena bagaimanapun juga ini merupakan bagian dari satu sistem nasional ya yang Jadi pada pembagian perannya gilirannya seperti apa, Pak? Supaya lebih mudah dimengerti begitu ya. Artinya bahwa OJK diberikan wewenang untuk menjadi penyidik, kemudian ketika itu sudah ditampung data-datanya oleh OJK, diserahkan tetap kepada pihak kepolisian. ya, kebutuhan untuk memahami kasus-kasus yang terjadi dengan kompleksitasnya yang begitu berat dan ke depan ini akan makin berat tentunya. Memerlukan pemahaman, pengetahuan dan juga pengalaman yang baik Dari orang dalam OJK. dari orang yang memang bergerak dan tumbuh dalam karir di OJK. Nah, Undang-Undang P2SK ini memberikan kewenangan itu. Memberikan Jadi pegawai kewenangan OJK dari pegawai OJK menjadi penyidik tunggal ini ya. sehingga bersama-sama dengan penyidik Polri yang ditempatkan di OJK dan penyidik PNS yang ditempatkan di OJK ini bisa mendekati persoalan dengan lebih menyeluruh. Baik, artinya porsi dari pegawai OJK sendiri untuk ditempatkan sebagai penyidik karena mengetahui dan lebih memahami terkait dengan sektor jasa keuangannya, tetapi juga dibekali terkait dengan ilmu terkait dengan penyidikan ya begitu ya. Karena di samping isu katakanlah tindak pidana kejahatan keuangan itu yang sifatnya kriminal, pidana, sebenarnya kewenangan juga diberikan bagi OJK untuk melakukan proses gugatan perdata mewakili nasabah, mewakili pemilik polis. Nah, ini asuransi. Nah, ini juga merupakan kewenangan yang penting. Jadi ada yang sifatnya kewenangan untuk melakukan penyidik pidana, ada yang melakukan dalam proses gugatan perdata, tapi juga di lain pihak untuk sanksi administratifnya pun kewenangan mengenakan suatu denda yang lebih besar dibandingkan sebelumnya diberikan kepada OJK. Ini yang menjadikan kelengkapan dari apa yang ada di dalam P2SK itu akan lebih membangun yang saya katakan tadi, integritas yang menyeluruh dari tentunya regulator dan pada gilirannya sektor jasa keuangan yang dilihat dari berbagai kacamata. Ini saya yakin masyarakat sangat menunggu kinerja dari OJK terkait dengan pengawasan, terlebih penguatan dari dan juga pengembangan sektor jasa keuangan sesuai dengan Undang-Undang P2SK. Pak Mahendra, yang juga tidak kalah penting, kita selalu dibayang-bayangi begitu ya bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Ancaman resesi ekonomi global itu diprediksi akan terjadi di 2023 dan walaupun kita kalau mengingat pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Indonesia optimis bisa melalui tahun 2023 ini dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi sejak 2022 lalu. Tapi bagaimana peran dan kontribusi OJK sendiri Pak untuk bisa membantu penguatan dan juga pertumbuhan sektor jasa keuangan agar tidak terjebak atau terjun dalam resesi ekonomi global? Ya, pertama kita melihatnya memang dalam perkembangan pertumbuhan baik di perbankan, di pasar modal, di industri keuangan non-bank itu sampai akhir tahun dan di awal tahun ini tetap kuat. Jadi momentumnya memang terjaga baik.
tidak ada alasan untuk pesimis dengan momentum yang ada. Nah, lalu kedua, tentunya dengan menjaga momentum yang baik tadi, kita juga bisa melihat bagaimana peluang bagi perekonomian Indonesia untuk tetap bisa maju, menjaga Indonesia ini agak unik, memiliki pasar dalam negeri yang besar di satu sisi, dan di lain sisi memang juga ketergantungannya kepada ekspor, pada investasi dari luar negeri tinggi, tapi tidak sangat tinggi, sehingga tidak akan terlalu tergantung banyak dengan pelemahan kondisi global yang memang saya juga sepakat nampaknya tidak terelakkan akan memburuk ya. Ada banyak terobosan yang sudah dilakukan oleh OJK, termasuk membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menstimulasi pelaku industri jasa keuangan yang dibawahi oleh OJK untuk bisa survive di 2023 ini. Tapi langkah mitigasinya ada tidak Pak? Selain kebijakan untuk bisa menguatkan, mitigasinya ada tidak? Ada. Jadi beberapa hal yang memang kita lihat perlu, misalnya yang terkait dengan industri katakanlah real estate, properti ya. Nah, ini kan memang besarannya cukup berarti ya, cukup signifikan. Nah, ini harus dilakukan secara terkoordinasi. Baik dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh Bank Indonesia maupun dilakukan oleh OJK secara terpadu ya. Karena dengan demikian bisa diupayakan lebih optimal langkah-langkahnya. Lalu yang terkait dengan industri yang kita ingin dorong secara nasional Indonesia, hilirisasi, peningkatan nilai tambah. Yang sekarang banyak didorong adalah yang berbasis sumber daya mineral. Nah, sebelumnya dan juga masih berjalan yang berbasis agro, seperti misalnya CPO menuju kepada penggunaan B35 untuk biofuel. Nah, itu juga diberikan berbagai fasilitas, berbagai insentif ya. Jadi ada yang sifatnya mitigasi terhadap katakanlah industri dan bentuk pembiayaan yang menghadapi tantangan seperti beberapa contoh tadi, tapi ada juga yang memang kita ingin untuk akselerasi apa yang menjadi prioritas dan strategi nasional. Nah, itu dilakukan secara terpadu. Tapi di belakang itu juga tentu adalah upaya menghadapi dan memitigasi risiko dari pemburukan ekonomi global, apakah itu di keuangannya ataupun juga secara ekonomi makro dunia, melakukan langkah-langkah menjaga stabilitas sektor keuangan dengan bersama-sama dalam koordinasi KSSK ya. Nah, ini ada Kementerian Keuangan, ada Bank Indonesia, ada OJK, ada LPS. Yang bisa dikatakan kalau untuk dibandingkan dengan internasional, mungkin kerjasama kami di dalam KSSK ini salah satu yang paling solid lah gitu ya. Nah, ini kita harus jaga terus karena satu sisi saja rawan, maka transmisi dari kerusakan di ekonomi internasional atau pemburukan ekonomi itu masuk dari situ. Jadi sinerginya yang dilakukan begitu ya Pak? Sinergi dan juga pendalaman dari koordinasi itu. Karena pada gilirannya... Pendalaman koordinasi, apakah implementasinya juga sampai kepada pendampingan khusus misalnya? Ya. Misalnya untuk di dalam pasar uang. Ya. Nah, itu kan untuk yang sifatnya jangka pendek di bawah Bank Indonesia. Tapi kalau yang sifatnya jangka panjang adalah oleh OJK. Nah, di situ sifatnya yang perlu saling melengkapi. Nah, begitu juga rencana untuk penjaminan dari polis asuransi. Nah, tentu sebagai regulatornya adalah OJK, tapi sebagai penjaminnya adalah lembaga penjamin simpanan ya LPS. Nah, menyinggung soal asuransi nih Pak, banyak juga pengaduan dari masyarakat gitu ya terkait dengan klaim asuransi yang tidak bisa dibayarkan, banyak keluhan semacam itu dan juga masyarakat belum seutuhnya sadar
teredukasi bahwa pentingnya asuransi itu. Di luar dari BPJS yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah begitu ya. Bagaimana juga mendorong untuk ini, Pak? Nah, untuk itu setidaknya ada dua hal. Ya, pertama untuk aspek edukasi tadi di kacamata pengawasan terhadap perusahaan asuransinya semakin ketat. Jadi kalau untuk penjualan produk asuransi itu harus betul-betul dijelaskan dengan menyeluruh, dengan tidak ada yang ditutup-tutupi ya Pak, tidak apalagi ada terkait yang menyangkut dengan dan klaim. Tidak semuanya dalam huruf yang kecil-kecil yang tidak terbaca atau juga tidak disampaikan dengan terburu-buru. Nah, ini sekarang ada pengawasan. Dan ketentuan langsung tanda tangan aja. Ya, ini juga tambahan dalam Undang-Undang P2SK, pengawasan market conduct atau perilaku dari industri diawasi, dan kalau sampai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, itu kembali bisa dikenakan sanksi. Bukan hanya dari segi kesehatan si industrinya diawasi, yang disebut dengan pengawasan prudensial. Jadi tipu-tipu dan akal-akalannya pun akan diawasi sepenuhnya oleh OJK. Dibandingkan dengan peraturannya, karena terlihat dari antara lain pengaduan di sini, sebagiannya adalah memang karena edukasi dan literasi tadi itu yang memang harus kita gencarkan terus. Tapi sebagian lain juga memang karena hal-hal yang kurang jelas. Nah, ini ditingkatkan lebih lanjut. Sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, apa sih harapan Bapak ke depan terkait dengan industri jasa keuangan ini? Saya mengharapkan bahwa dari perbincangan panjang tadi tetap ujung-ujungnya adalah ke literasi keuangannya begitu ya Pak. Ya. Ini adalah muara dari segalanya dan akar segala permasalahan di industri jasa keuangan gitu. Mendorong agar 49% pekerjaan rumah OJK ini. Apa yang bisa dilakukan sih Pak OJK secara realnya di lapangan agar masyarakat bisa mempercepat pengetahuannya, edukasinya secara lebih baik dan mengenal industri-industri produk jasa keuangan dengan lebih baik tanpa tertipu dan diakal-akali. Ya, memang ini kerja besar dan kerja bersama, tidak mungkin dilakukan oleh OJK sendiri. Nah, dalam konteks yang lebih tertata di tingkat pemerintahan, pada saat ini ada 470 apa yang disebut dengan TPAKD. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Itu di seluruh provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Ini merupakan organisasi yang sebenarnya menjadi bagian dari pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya kami bekerja sama dengan 400-an TPAKD ini untuk masuk ke seluruh jenjang di masing-masing kota kabupaten tadi itu untuk memberikan edukasi literasi. Yang kedua, kami terus mengusahakan juga untuk memasukkan aspek-aspek edukasi literasi ini dalam kurikulum pendidikan. Sehingga ini menjadi hal yang formal disampaikan untuk aspek tadi itu. Selain yang sifatnya melengkapi yang kita lakukan terus-menerus secara online maupun berbagai instrumen media tadi itu ya. Nah, tapi yang berikutnya lagi pada akhirnya tentu pertumbuhan, perkembangan dari keuangan di Indonesia ini masih sangat besar ya, masih sangat luas ruangnya itu. Jadi kalau ada istilah konsep gelas setengah penuh gitu ya, nah kita fokus ke yang diisinya atau ke yang kosongnya. Nah, Indonesia sebenarnya bisa dibilang masih seper-10 lah atau seper-5 penuh. Jadi ruang geraknya itu masih besar sekali. Nah, kalau kita perbaiki terus literasinya, lalu kita perbaiki integritasnya, sehingga kemudian yang membaik adalah rasa percaya, rasa confidence ya dari masyarakat, dari para pelaku pada saat perekonomian kita maju, pada saat pendapatan per kapita masyarakat Indonesia meningkat terus. Dan pada saat mereka yang muda menjadi lebih mapan dalam karirnya, dalam
perkembangan sosial Jadi semuanya ekonominya. harus berbanding lurus Itu ya, peningkatannya. itu akan luar biasa ya. Sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, apa sih harapan Bapak ke depan terkait dengan industri jasa keuangan ini? Saya mengharapkan bahwa fungsi dari jasa keuangan itu kan adalah intermediasi ya. Jadi sebagai penghubung ya, dari mereka yang memiliki dana atau kepentingan kepada yang membutuhkan. Nah, yang membutuhkannya ini kan pada gilirannya adalah apakah masyarakat, apakah perusahaan, industri, ini adalah yang bergerak dalam apa yang disebut dengan sektor real. Ya, sektor real yang pada gilirannya menumbuhkan ekonomi dan membangun negara dan bangsa kita. Jadi perusahaan dan sektor jasa keuangan yang baik, yang sehat, yang kuat, itu bukan yang pada dirinya tumbuh sendiri gitu. Ya. Tapi pada gilirannya justru bisa menopang pertumbuhan pembangunan nasional yang tumbuh kuat. Nah, ini harapannya sampai ke sana. Bukan hanya melihat apa yang terjadi dan kepentingan dirinya sendiri ya. Tumbuh sekian persen, itu adalah indikator terhadap keberhasilan, terhadap kinerja masing-masing industri. Tapi keberhasilan yang sesungguhnya adalah pada saat seberapa jauh dia bisa memberikan kontribusi yang konkret kepada sektor real, kepada masyarakat, kepada perusahaan, pertumbuhan, dan pembangunan. Di situ ujian sebenarnya. Dan dengan saya katakan tadi, kita baru 10-15% sebenarnya terisi, ruangnya luar biasa. Kontribusinya sangat ditunggu dan sangat diharapkan. Ini yang sebenarnya menjadi beban, tanggung jawab, tapi juga saya melihatnya sebagai peluang yang luar biasa. Ya. Terakhir Pak, terkait dengan para pengguna di industri jasa keuangan ini, yaitu masyarakatnya. Apa yang ingin Bapak sampaikan terkait pesan, himbauan kepada masyarakat terkait dengan penggunaan dari industri jasa keuangan yang tersedia, khususnya di bawah dari pengawasan OJK? Ya, bahwa memang dunia ini kan makin terhubung satu sama lain ya, dan bahwa penggunaannya cenderung menuju makin mudah, makin praktis. Tapi pada saat itu juga diperlukan kehati-hatian yang lebih baik, sehingga dengan pemahaman, dengan pengetahuan yang baik dalam hal tadi bisa meminimalisir risiko-risiko tidak diinginkan dan tertipu. Sebaliknya dengan pemahaman yang kuat itu tadi bisa betul-betul mengoptimalkan keberadaan dari sektor jasa keuangan itu untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan masyarakat ya, dan terutama kalau bisa bicara mengenai generasi milenial ya, saya rasa itu luar biasa. Sebab sebagai informasi saja, bukan saja penggunanya, bukan saja nasabah, dan kedepannya juga nanti pemilik polis asuransi makin lama makin milenial. Generasi pengaturnya yang ada di OJK-nya pun sekarang ini bisa dikatakan 70% milenial. Milenial dan zilenial. Nah, jadi untuk kita ini juga menyiapkan bagi Vera dan generasinya ke depan supaya benar-benar siap dan yang terbaik lah yang kita bisa dapatkan ya. Sama juga di pasar modal. Pasar modal ini 70% adalah di bawah 30 tahun. Jadi sebenarnya semua sudah masuk ke dalam sudah sangat disiapkan, suatu termasuk SDM-nya begitu ya. Suatu struktur yang berjangkauan 20-30 tahun ke depan. Jadi ayo betul-betul kita manfaatkan peluang yang luar biasa. Dan mengejar ketertinggalan terkait dengan inklusi keuangan maupun literasi keuangan. Itu syarat wajib yang harus kita penuhi. Baik, terima kasih banyak terima Pak kasih. Mahendra Siregar sudah berbincang begitu banyak hal terkait dengan mulai dari tantangan pekerjaan rumah sampai dengan upaya strategi yang bisa dilakukan OJK ke depan. Terima kasih Pak Mahendra. Terima kasih.